yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. Hari ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya. Kaisang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "Who?". Jadi kontribusi yang ingin diutamakan oleh Ibu Mega ke depan adalah PDI Perjuangan sebagai balancing, sebagai penyeimbang. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Ini ada yang menarik nih, kawan-kawanku, sobat-sobatku. Jadi kemarin kita agak tarik mundur ke belakang ke beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 20 Oktober, tepat di hari pelantikannya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029 nanti. Menariknya adalah ada satu momen menarik yang beberapa hari ini ya, ini jadi bahan perbincangan orang-orang. Itu soal teriakan "Who?" yang menggema di ruang pelantikan. Bahwa Gibran dan Kaisang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini. Disoraki satu gedung MPR, Kaisang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, suara.com menggambarkan bahwa Kaisang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaisang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya seperti saya bilang buruk. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaisang, Kahiyang, serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya, Kaisang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh, tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok, alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan.
fakta menarik yang dikuak oleh Bung Ade ya. Bung Ade ini mengatakan kalau adanya teriakan kemarin yang ada yang menggema di ruang pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu merupakan ulah dari kader PDI Perjuangan. Ini yang diduga oleh Bung Ade gitu ya. Dan memang kemarin kalau kita melihat ya, kemarin itu ada teriakan di saat pertama ketika Ketua MPR itu menyebutkan nama Mas Gibran dan Mas Gibran berdiri, itu ada. Dan yang kedua ada waktu kamera itu menyorot tepat di keluarganya Pak Jokowi, di Mas Kaisang, Mbak Kahiyang sama Mas Bobi. Itu terdengar ada suara ketika kamera menyorot ke sana. Seperti itu. Untuk mengingatkan kita mending kita tonton dulu aja videonya ya. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ada samar-samar ya. Bentar. Ini ada yang menarik nih. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Sudah terdengar bukan? Ada yang menarik ketika tadi kamera itu menyorot pas waktu Mas Gibran dipanggil. Coba kita tarik mundur dulu ya. Di momen ini ketika Mas Gibran tadi dapat teriakan coba kita lihat ekspresinya. Apakah ada dari mimik-mimik wajahnya atau bibirnya itu yang meneriaki di situ? Coba. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Berarti bukan isu sih. Kemarin tuh soalnya ada beberapa pemberitaan yang mengatakan Mas Gibran terus keluarganya Pak Jokowi itu diteriaki satu gedung gitu loh. Itu berarti terbantahkan karena kita melihat tadi ketika Mas Gibran diteriaki gesturnya semuanya itu ya melihat kayak enggak teriak gitu loh. Jadinya itu terbantahkan, terpatahkan gitu ya kan. Dan sekarang soal yang diduga Bung Ade mengenai PDIP di balik teriakan ini. Ini menarik sebenarnya untuk kita bahas karena yang mengatakan hal ini bukan Bung Ade aja. Ada juga Bung Habibur Rahman, salah satu kader Gerindra yang hadir di lokasi ya, juga mengatakan hal serupa gitu loh. Tapi Bung Habib tidak mengatakan itu PDIP, cuma mengatakan ya orang yang sakit hatinya belum selesai aja gitu. Nih, ini kesaksiannya Bung Habibur Rahman ketika ada di lokasi pelantikan waktu itu. Saya ada di ruangan tersebut yang meneriaki hanya dari partai yang merasa rival politik keluarga Pak Jokowi. Itu hal biasa saja, ada perbedaan politik yang belum selesai. Tuh, Bung Habib yang hadir di lokasi aja mengatakan hal itu gitu loh. Apa yang dikatakan Bung Habib ini seperti mengkonfirmasi sama apa yang sudah dibuat oleh Bung Ade ini. Karena tadi Bung Ade mengatakan, Bung Ade menduga orang yang teriak itu tadi PDIP, dan Bung Habib juga mengatakan yang teriak ini partai yang merasa rival. Sedangkan yang hadir di sana yang cukup bisa dikatakan tidak menyukai adanya pelantikan ini, ya cuma PDIP aja gak sih? Nah, tapi ini ada menarik nih, soal kata Kenapa ini semakin membulatkan kalau ini itu adalah PDIP? Jadi dulu itu pernah ada salah satu statement dari Bung Romi ya, yang pernah mengetahui
bagaimana Pak Jokowi yang sebagai kader waktu itu juga sempat mendapatkan perlakuan serupa. Perlakuan serupa adalah yang aku maksud di sini, ketika itu Pak Jokowi bisa dikatakan tidak menuruti requestannya Ibu Mega. Kemudian Pak Jokowi masuk di ruangan di mana itu semuanya kader PDIP. Pak Jokowi juga pastinya mengenakan pakaian merah. Ketika Pak Jokowi jalan, semua kader teriak "Hu". Yang diusulkan sebagai Kapolri kan Pak BG. Terus beliau menjadi tersangka di KPK oleh Abraham Samad. Kemudian tetap di fit and proper sama DPR, masih ingat? Tapi kemudian pencalonannya, terus kemudian pra-peradilan beliau menang, bebas dari posisi tersangka. Terus kemudian tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri. Meskipun DPR semua kurus setuju. Waktu itu Pak Jokowi masuk ruangan apa itu hotel BUMN yang ada di Bali itu, saya lupa tuh, di Kuta atau di mana tuh. Oh, Ina Grand Bali Beach. Ina tempat Grand Kongres Bali. PDI. Ya. Bung Karno ini ya. Nah, Sanur. Ya, di Sanur ya. Nah, itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "Hu" kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia yang berjalan. Kader PDI. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri. Semua syarat sudah dipenuhi kok gitu. Gitu. Dan saya menyaksikan marahnya Ibu di Solo waktu itu. Jadi saya katakan sejak bulan pertama Pak Jokowi menjabat, beliau sudah independen. Maka hanya orang-orang yang terlalu lugu saja masih menafsirkan bahwa ada pembisik di belakang Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi bonekanya siapa? Atau Pak Jokowi bonekanya siapa? Atau Pak Jokowi itu nggak sepandai itu. Salah bro. Tuh, sudah dengar kan? Ini pengakuan dari Bung Romi yang mengatakan Pak Jokowi juga pernah tuh disoraki "Hu" ketika hadir di acaranya PDIP. Coba, kalau kita runtut ya, dari pengalaman Pak Jokowi sudah pernah diperlakukan seperti itu, diteriaki "Hu". Terus sekarang ada yang meneriaki "Hu" ketika Mas Gibran dipanggil, ketika kamera menyorot ke Mas Kaisang, Mbak Kahiyang dan juga Mas Bobi. Kok rasa-rasanya seperti sangat mungkin kalau itu pelakunya adalah ini gitu, yang merah-merah gitu. Iya gak sih? Kalau menurut kalian gimana nih sobat-sobat? Coba boleh dong tulis di kolom komentar. Hari ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekarang saatnya kita bergerak bersama. Indonesia adalah milik kita semua. Dan masa depan hanya bisa kita bangun dengan pemikiran yang baik buat kita hari ini. Dengan orang-orang yang bekerja sebaik-baiknya hari ini. Bukan dengan percekcokan yang tidak berkesudahan. Mari kita bergandeng tangan, bekerja bersama, dan berkomitmen demi masa depan Indonesia yang lebih. Hari ini saya menyampaikan. Wah, menarik nih. Pak Ganjar mengucapkan, setelah kemarin tidak hadir di acara pelantikan, Pak Ganjar mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, ya kan? Kepada Pak Prabowo. Mas Gibran? Iya gak sih? Tadi yang disebut cuma Pak Prabowo aja kan ya? Ini menarik nih. Yang disebut Pak Ganjar cuma Pak Prabowo aja, Mas Gibrannya enggak. Apakah ini yang dimaksud PDIP hanya menerima pelantikannya Pak Prabowo aja, sedangkan tidak untuk wapresnya? Wah, agak susah ya kalau kayak gini urusannya gitu. Dimana kalau kita melihat akhir-akhir ini memang ya, terutama ya ketika kalah kemarin, PDIP itu seperti rasa kesalnya tidak ada sudahnya gitu loh dengan keluarganya Pak Jokowi. Sudah banyak kan kemarin hal-hal yang dilakukan PDIP gitu. Dari mulai tanggapannya mengenai keluarganya Pak Jokowi. Bahkan katanya sempat itu ada kalimat kalau PDIP itu masalahnya cuma sama Pak Jokowi, sama yang lainnya nggak ada. Banyak lah pokoknya, kalau kalian cari banyak banget gitu ya. Nah, menariknya adalah dari sikap-sikap ini yang kayak rasanya tidak mencerminkan PDIP itu sebagai sebuah partai yang besar
yang sudah melewati asam garam kehidupan partai gitu, yang sudah melewati luar biasanya melewati Orde Baru kayak tidak mencerminkan hal itu gitu loh. Karena sikapnya PDIP aku ngerasa kayak apa ya istilahnya, istilah yang pas apa ya? Coba kalian tulis istilah yang pas untuk sikapnya PDIP gitu. Yang masih suka sindir menyindir, yang masih tidak mau mengakui, yang masih mau menghindar ya kan? Karena sebut PDIP, saya ingin ke Bung Ciko. Bung Ciko gimana nih pertanggungjawaban? Mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi. Ya kan bisa aja, boleh aja kalau kita nggak percaya dengan hasil survei itu kan. Nggak masalah kan? Iya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kan gitu aja. Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan. Ya kalau kita bicara soal tingkat kepuasan, coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah. Ya, kita kasih survei kecil-kecilan gitu. Gimana, puas nggak dengan pemerintahan Jokowi gitu? Saya akan challenge, saya sebenarnya pengen juga men-challenge gitu hari ini. Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya, ya kan? Apakah akan mencapai 80%? I doubt it. Ya, kita nggak perlu lakukan, tapi saya meragukan itu. Tuh, ya kan? Ini sudah dengar juga kalau PDIP itu tidak percaya dengan hasil survei mengenai tingkat kepuasannya kepada Pak Joko Widodo. Sikap-sikapnya seperti itu gitu loh ya. Ketika kalah bisa kayak gitu ya. Karena saking apanya ini ceritanya gitu. Tapi apa yang kalau ngomongin soal sikapnya PDIP, sikap dari PDIP, apa yang dilakukan oleh PDIP seperti tidak mencerminkan apa yang statement PDIP mengenai PDIP itu mau menjadi contoh lah untuk partai lain. Terus PDIP yang paling mementingkan rakyat. Mulai banyak sekali statement PDIP yang rasa-rasanya kok tidak sesuai dengan sikapnya gitu. Ibu Mega sudah cenderung tidak lagi, ya pasti tidak lagi menggunakan kata oposisi. Ya. Tidak juga cenderung tidak lagi membicarakan di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi sudah langsung masuk ke isu base dan skenario base. Lalu bertanya ke kami dalam rapat-rapat internal, apa yang harus disiapkan oleh partai untuk melakukan perimbangan kepada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah ya di banyak isu ya. Misal di bidang saya yang ditanya Ibu Mega tentang kebijakan modernisasi TNI misalnya, atau tentang politik luar negeri yang terkait dengan Israel, kita harus menjaga koridor apa dalam kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi kontribusi yang ingin diutamakan oleh Ibu Mega ke depan adalah PDI Perjuangan sebagai balancing, ya, sebagai penyeimbang, ya. Dan itu nggak terlalu ngaruh sih kami mau berada di dalam atau kami berada di luar. Tapi kalau penyeimbang ya sebagian besar dari kontribusi yang kami lakukan memang berusaha menyampaikan kebijakan yang belum atau tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ibu Mega Tuh, sudah mendengarkan kan? Katanya Ibu Mega saat ini tidak terlalu memusingkan untuk masalah yang lagi ramai dibahas gitu. Katanya Ibu Mega sudah fokus ke bagaimana permasalahan-permasalahan bangsa gitu, untuk menyikapinya kayak gitu. Seperti yang aku katakan tadi, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PDIP, sikap PDIP dengan statement PDIP. Sikapnya kayak tadi, mengucapkan tapi cuma kayak setengah-setengah, cuma presidennya aja, wakilnya nggak diucapin selamat juga. Habis itu ada juga tadi PDIP yang masih tidak percaya dengan survei. Itu terang-terangan banget loh gitu loh ya. Tapi di sisi lain PDIP mengatakan sudah tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang lagi rame. PDIP sudah fokus di permasalahan bangsa. PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah seperti itu. Ya kita lihatlah beberapa bulan ke depan gitu ya kan. Kita lihat dulu aja gitu. Gimana nih? Kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya, langsung yuk tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.